Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat manajemen kali ini melalui Zoom meeting. Seperti biasa, sebelum kita mulai akan dibacakan dulu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dian siswa. Pada Bapak Dian dipersilahkan. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pertemuan pada siang ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan rapat pada siang ini sebagai penyegar, pembangkit dan pemuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Dian. Selanjutnya arahan dari Kepala PSDNT yang akan disampaikan oleh Bapak Jupiter. Kepada Bapak Jupiter, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini saya melihat, oh ya, itu di screen-nya kok ada WhatsApp-nya Bu Arya. Bukan, punya Pak Rudi itu. Pak Rudi di on-screen. Pak Rudi itu. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Hari ini kita rapat manajemen. Utamanya adalah membahas tentang RKT dan juga saya masukkan juga sedikit tentang rapat manajemen. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih karena kita semua PJ Anggaran sudah selesai memasukkan SMART dan MONEF tepat pada waktunya. Ya, ini sehingga kita tidak menunda utang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kebiasaan apa yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu membuat Jumat Ceria dan Karya, tolong itu kita hidupkan kembali ya. Mungkin ini teman-teman Bu Ari mengkoordinir Jumat Ceria dan Karya versi Corona. Jadi kita buat nanti JCK Corona. Nah, ini artinya kita mulai meminta di teman-teman grup leader mengisi apa saja yang bisa kita lakukan sehingga betul-betul nanti kantor kita pada waktu-waktu yang akan datang bisa bergerak secara online seperti ini. Jadi saya minta Jumat ini kita mulai kembali menulis Jumat Ceria Karya versi Corona. Kemudian hari Senin tetap kita jadikan jadwal manajemen rapat grup leader untuk melihat deadline-deadline yang sudah harus kita selesaikan. Terutama yang tanggal 15 itu deadline apa ya Bu Ari? Laporan itu sih laporan triwulan Pak, nyampe ke BP. 15. Apri nyampe ke BP, tapi udah masuk semua, tinggal saya rangkum aja. Oke, ya ini hal-hal yang seperti ini yang dalam perlu kita
rangkuman. Kita tuntaskan, karena memang akhirnya era revolusi industri 4.0 itu ya kayak beginilah. Penggunaan internet, lalu database, ya, sehingga kita bisa mengeluarkan data-data yang cukup lengkap. Ya. Tadi pagi kita juga udah rapat tentang COP Aging Management. Ini bagus sekali, jadi semua progres kegiatan itu berjalan seperti biasa. Aging Management sudah beberapa kali pertemuan dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini dapat berlanjut terus di COP yang lain. Nah, ini saya masih ingin menggerakkan juga COP neutronik, termohidrolik, safety, lalu operasi dan maintenance daripada reaktor riset. Ini kita coba diteruskan. Jadi itu aja yang menjadi saya pesankan untuk di rapat manajemen, JCK versi Corona, kemudian rapat grup leader versi Corona, itu kita lakukan, kemudian intinya adalah melihat pada deadline-deadline yang harus kita lakukan. Nah, satu deadline yaitu proposal untuk studi di Malaysia, ternyata sampai saat ini tidak ada yang mengajukan, karena mungkin karena di tempatnya di Malaysia. Tapi kalau itu tempatnya di Eropa sudah mengajukan itu ya. Lama juga, Pak. Karena di Malaysia ya udahlah sama. Topik, Pak. Topik. Ya, tapi itu nanti untuk semester depan sebenarnya. Baik, yang kedua saya langsung saja masuk ke masalah RKT. Nah, RKT ini adalah yang saya ingin melihat sebuah gambaran yang jelas dari setiap bidang, bagaimana merencanakan kegiatannya, termasuk daripada institusinya, yaitu peralatan-peralatan, kemudian proyeksi SDM-nya, peralatan barang, peralatan modal, itu statusnya bagaimana dan apa yang direncanakan untuk semuanya. Baru yang kedua tentang produk apa yang akan dihasilkan. Mudah-mudahan ini dapat memberi gambaran kepada kita sedang mengejar hasil yang mana, produk mana yang akan sedang kita kejar. Apakah akan ada produk yang jelas nantinya atau tidak. Nah, kemudian stakeholder. Bagaimana kita memelihara stakeholder kita atau mengembangkan stakeholder kita. Kita kalau bekerja tanpa melihat stakeholder, ini kayaknya satu pekerjaan yang akan sia-sia ya. Artinya kita tidak jelas mau kemana itu pekerjaan kita itu kita lakukan. Baru yang keempat itu nanti ya stakeholder, saya rasa itu yang untuk ini, untuk isi daripada RKT kita. Dan RKT kali ini adalah RKT yang untuk terakhir kali saya siapkan, ya. Karena setelah itu setelah itu tidak ada lagi RKT yang harus saya siapkan. Oleh karena itu RKT ini adalah peralihan dari saya ke teman-teman, yang melanjutkan nanti. Mohon ini bisa disiapkan dengan perfect ya, dengan baik, sehingga kita tidak salah di dalam menampilkan data-data yang ada. Ada yang lebih spesifik lagi dari RKT ini. RKT ini akan menjadi memori kerja saya. Jadi saya akan menggunakan data-data yang di RKT ini untuk penyusunan memori kerja, sehingga saya dapat menyampaikan status PSTNT saat saya melepaskan PSTNT ini menjadi kepada yang akan meneruskan. Oleh karena itu, data yang ada pada RKT kali ini sangat penting untuk dilengkapi.
Nah, saya mendapat informasi dari Pak Dandung, sudah banyak yang masuk, tetapi ada beberapa yang masih kurang. Nah, ini adalah data dari Pak Dandung. Itu penyusunan KT 2020. K3 belum ada koreksi tentang akreditasi lab ARL. Nah, tolong nanti tanggapan dari K3. Yang kedua, PPK belum memberikan data anggaran belanja dan rencana. Pak Alan mana? Nggak masuk ya? Masuk, Pak. Ada, Pak. Ini ada. Ada ini Pak. Ada. Nah, belum ada data anggaran belanja rencana pengadaan. Nah, ini siapa yang bisa meminta ke Pak? Ini kayaknya Pak Alan ya, tolong bantu untuk supaya PPK segera memasukkan. Pak, 1 menit lagi mau putus ya, Pak. Ya, sebentar lagi putus. Nanti Nyambung baru lagi. yang ketiga, rencana pengembangan produk. Ini K3 belum melengkapi data code dan standar dan uji kesesuaian Litbang. Baik, Saya Pak, rasa sedang diusahakan. hanya sedikit saja lagi yang kurang di sini. Ya. Nah, ini kalau bisa selesai, mungkin kita akan bisa segera menuntaskannya ya. Ini yang sudah tuntas, SBR, UJM, UPN, Teknofisika, TU, dan bidang reaktor, lalu klinik. Ya, ini terima kasih nih Bu Dini, kerjanya on schedule juga. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ini nanti akan menjadi apa saya juga dalam pelaporan saya nanti. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman sudah Layana, kayaknya ini udah perlu dikasih uang iuran Zoom ini. Waduh Pak. Tanggung, Pak. Udah tanggung, Pak. Ntar lagi Tanggung, ada Pak. dari Batan kok. Ada Oh, iya. aplikasi dari Batan. Udah dipakai Iya, sama dari Pusdakat. Batak. Ya, Iya, itu tolong karena kan segera intinya diberikan, Bu keamanan Ani, ya. teknologi itu, Pak. Ya, Keamanan data ya sama ini ya, percakapan kan bisa dijual ke pihak ketiga, Pak. Saya Ya. belum siap terkenal soalnya. ya. Nah, ini saya mau sampaikan lagi, ini file yang akan saya berikan. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sedang menulis memori kerja. Memori kerja ini isinya akan mirip dengan RKT. Nah, dalam memori kerja ini saya sudah buat pengantarnya ya, daftar isi. Ya, tentu ini usia 60 tahun ternyata sudah tidak bisa dilewatin lagi. Nah, saya akan menyampaikan Belum keluar, ini. Pak. Hah? Filenya belum keluar. Oh, sudah screen sudah? Belum keluar Pak. Belum keluar. Oh iya. Apa ya yang buat ya? Sharing is pause. Bring your share window to the front. Mungkin ini Stop share dulu. dibalikin aja dulu, Pak. Nanti Stop share dulu, Sharing baru dulu. ulang lagi, Pak. Oh, stop share ya. Stop share dulu. Oke. share ulang. Oh, yang Ulangi tadi lagi, mungkin ya, yang tadi hilang ya. Ulangi lagi sekarang. Share. Oke, Screen. saya share lagi ya. Saya share screen. Kemudian udah. Udah. Sudah Pak, keluar. Oke. Nah, ini saya sudah sedang menyiapkan memori kerja. Nah, ini isinya ada kata pengantar manajemen. Ini manajemen terakhir yang nanti saya punya, yang terakhirnya. Kemudian visinya ini sama dengan visi 2015-2019, rencana kerja tahunan ya. Untuk melaksanakan tuntutan Renstra 2019, draft Renstra 2020-2024,
maka disusunlah rencana kerja tahunan dalam 2 versi, yaitu versi penyusunan rencana kerja SIPL 2 yang itu sudah otomatis kita masukkan, yang versi yang menggambarkan seluruh kegiatan PSTNT yang ada yang disusun secara bersama dengan struktural PSTNT, RKT 2018, RKT 2019, 2020 terlampir. Jadi RKT ini akan lampiran dari memori kerja saya nantinya. Kemudian dalam setiap tahunnya ditetapkan sasaran manajemen yang ditetapkan dalam rapat kaji ulang manajemen. Sekaligus sasaran ini menjadi perjanjian kerja antara Kepala PSTNT dengan Deputi Bidang SATN. Nah, di dalamnya itu juga ini soal yang saya akan laporkan itu dari sisi manajemen. Nah, di sini sudah ada konsep daripada PSTNT menuju industri nuklir. Itu sudah saya masukkan, ini isinya. Lalu penggunaan kode dan standar. Jadi kalau kita mau menuju ke industri, maka kita harus betul-betul menggunakan kode dan standar yang nanti akan dia lakukan uji kesesuaian. Uji kesesuaian. Nah, di sini nanti akan digambarkan lagi terintegrasi. Nah, ini nanti saya tambahkan lagi, ini akan ada business process. Nah, juga business process yang berlaku, ini juga akan kita tampilkan, saya tampilkan dalam memori kerja saya. Kemudian nanti ada penerapan leadership dan sistem manajemen integrasi. Nah, ini saya minta masukan dari Bu Yustika nanti ini. Produk yang dikembangkan ini akan diuraikan lagi, saya masih baru sampai di sini. Di daftar isinya itu ada produk yang dikembangkan, itu akan kita kembangkan nanti. Baru kalau di RKT itu isinya adalah rencana pengembangan institusi, itu akan saya rubah menjadi status pengembangan institusi. Jadi status institusi, lalu pengembangannya bagaimana? Nah, ini akan saya jadikan nanti dalam RKT itu rencana pengembangan SDM. Jadi SDM kita itu akan rinci nanti sesuai kepegawaiannya, pendidikannya. Nah, dari pendidikan apa rencananya? Dari keahlian apa rencananya mau dibuat? Nah, ini berdasarkan jabatan ya itu juga akan diuraikan. Sangat persis dengan apa yang tinggal mengcopy paste apa yang teman-teman buat di RKT. Termasuk di sini rencana Nuclear Knowledge Management, ya, COP atau shadowing. Nah, COP sesuai dengan saran daripada Kepala Batan itu adalah COP Aging Management, COP reaktor operasi dan maintenance, kemudian COP neutronik, termohidrolik dan safety. Itu dijadikan satu COP, dan ini nanti akan berkembang menjadi COP Batan keseluruhan. Kemudian pangkat fungsional nanti juga akan kita lihat, implementasi budaya keselamatan keamanan. Ini institusi, jadi secara institusi. Nah, di sini nanti akan kita lihat rencana pengelolaan sarana dan prasarana. Di sini saya akan menggambarkan nanti status fasilitas reaktor. Reaktor ini setelah berapa kali pembelian ini kita lakukan 10 miliar ya uang beli, ini nantinya kita akan bagaimana ini statusnya ini ya, kita sudah lakukan banyak pembelian apakah ini sudah makin reliable atau tidak. Nah, untuk ke depan saya akan menjelaskan ini yang sudah kita siapkan, ini yang sudah dibeli termasuk CRDM, kemudian rencana berikutnya supaya reaktor ini reliable termasuk Omar Mission nanti. Itu akan saya masukkan di sini. Apa tindak lanjut kita dengan Omar Mission? Jangan sampai Omar Mission ini hilang begitu saja. Itu sangat disayangkan. Nah, di sini penanggung jawab peralatan, pengelolaan anggaran, ya, penanggung jawab peralatan, termasuk nanti itu fasilitas reaktor, kemudian fasilitas lab yang besar-besar, ya, seperti XRG, XRF, itu akan menjadi bagian dari pengelolaan. Termasuk saya akan melihat nanti di RKT. Lalu status pengembangan produk. Nah, bagaimana rencana produksi isotop kan ada di dalamnya.
di dalam RKT itu. Nanti akan kita lihat roadmap produksi isotop. Ini akan saya tampilkan nanti. Rencana layanan PNBP. Ini rencana layanan iradiasi, analisis ya. Dan baru di sini adalah rencana pengembangan stakeholder. Nah, ini kita akan lihat bahwa stakeholder kita akan semakin bertambah. Jadi ingin saya sampaikan bahwa RKT saat ini dan waktu saya tinggal sedikit. Tanggal maksimum 10 Mei saya sudah harus menuntaskan ini. Jadi kalau boleh, Bapak mau kemana, Pak? Serpong, pulang mudik. sudah harus Pulang mudik mudik gitu ya, ya. Pak. Kalau bisa ya, akhir April ini sudah selesai. Nah, akhir April sudah selesai. Saya tidak tahu, jangan-jangan akhir April saya akan selesai. Tapi tolong teman-teman memberikan ini urgent, karena kita tidak tahu kapan saya akan selesai. Tapi yang jelas paling lama itu Oktober 10. Itu paling lama. Kayaknya nggak sampai lah Oktober 10, terlalu riskan. Di bawah itu saya akan selesai. Nah, kalau teman-teman tidak mengkecap penyelesaian ini, maka akan berlalu begitu saja nantinya rencana ini. Jadi itu dulu pengantar dari saya. Mudah-mudahan fokus kita hanya pada RKT ini. Silakan kalau ada yang mau memberi masukan, khususnya yang tadi, yang 3 bidang tadi. Baik, Ya, Pak. terima kasih. Pak, mengenai Pak Ferry, Pak. Barusan saya udah kontak sama dia, Pak. Nah, dia sedang di kantor, katanya sedang menyelesaikan itu, Pak. Mudah-mudahan bisa, Pak. Oke. Ya, itu saja. Untuk bidang ketiga, Pak, yang babnya yang 1 itu udah selesai, tapi yang babnya yang nomor 4 belum, Pak. Jadi lagi nunggu rekan-rekan yang lain. Mungkin hari ini bisa selesai. Hari ini bisa selesai ya? Standar dan kode standar dan persyaratan pengujiannya kalau nggak salah ya, yang itu, Pak. Ya. Insya Allah. Ya. Oke, kalau memang itu bisa diselesaikan, saya rasa kita tidak ada masalah. Gitu ya. Untuk RKT tidak masalah. Ya. Tanya, Pak, tanya. Ya. Bapak, yang terkait buku memori kerja, jadi sistemnya Bapak kayak yang kita biasa lakukan seperti Pak, setengah seperti formal ya, Pak ya? Nah, jadi kalau ini formal, jadi kalau ini bukan kalau yang teman-teman punya memori kerja kan personal ya. Jadi kayak sedikit kayak buku kenangan gitu. Ya, kemudian normal. Kalau ini official. Oh ya. Official. Nanti akan saya silakan. Saya lihat gitu, kok ini seperti formal. Jadi kalau formal kan ya kita nggak sempat nyisipin apa namanya kenang-kenangan atau apa kata-kata ini gitu seperti itu ya. Pak, enggak. Kita aja bikin, Pak. Ini official nanti ini, official. Ya. Berarti ini mah buku Bapak tentunya menyerahkan ke pengganti bab, contohnya ya. Jadi yang belum apa, yang sudah apa gitu, Pak ya? Ya. Itu official biasanya itu. Nah, kalau buku kenangan ya silahkan lah buat nanti ada khusus yang saya bisa baca-baca lah nanti. Nah, yang mau bikin tuh selesai saya kita bikin Pak nanti, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Yana. Oke. Pak. Ya. Pak Jupiter, yang TU sudah selesai ya, Pak ya? TU sudah. Ya, makasih. Saya lihat lagi ya. Ini ya. Saya share-kan lagi. Memori kerja terus.
Pak Jupiter mungkin sambil menunggu sambil kasih masukan ya Pak ya. Karena kan itu mengingatkan kembali kan itu member kerja itu ada SOP-nya kan ya, mungkin nanti untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan, karena kan kemarin teman-teman yang pensiun itu kan pada disuruh bikin itu dengan format seperti itu gitu. Nanti PV ada yang nanya kok ini Pak Jupiter memori kerjanya beda sendiri formatnya gitu. Jadi nanti ke UJM lagi terkait format SOP. Ya. Jadi kalau memori kerja yang saya buat itu official. Jadi hubungannya dengan tugas yang saya emban. Lalu itu visi itu hanya mengatakan saya berjalan mengikuti visi itu gitu ya. Kalau memori kerja yang kita buat itu lebih kepada memori kerja personal. Nah, memori kerja personal. Jadi tidak ada laporannya. Kalau yang saya buat ini adalah laporan capaian dan rencana ke depan. Jadi berarti namanya itu, Pak, namanya supaya nggak rancu sama yang lain, mungkin kan Ibu namanya bukan memori kerja tapi apa gitu Pak, yang lebih. Oke. Nanti kita laporan saja barangkali ya. Jangan. Laporan pelaksanaan tugas ya, mungkin itu bisa nanti kita lihat. Laporan pelaksanaan tugas KPSTNT barangkali kita rubah ke situ supaya tidak rancu ya. Oke. Supaya nggak rancu. Oke, ada lagi? Untuk yang COP Pak, ada yang terlewat tadi barusan Bapak tidak menyebutkan adanya COP SIK Pak. Oh iya. COP SIK ini penting ya, iya, Pak. Karena ini yang banyak sekali ini anggaran biayanya yang akan diselesaikan ini. Ya. Iya. SOP SIK itu sudah harus jalan dan laporannya ini sudah itu belum ada Pak daftar namanya. Saya masih nunggu buat bikin surat. SIK kan dulu sudah ada namanya. Masih yang lama, ada yang berubah atau enggak? Katanya Rian kemarin ada yang berubah. Tapi sama Pak Iso. Ya. Tadi malam baru nyampein ke saya Bu Ari, nanti saya forward ke Bu Ari. Ya. Tolonglah ini kan ya. Nah, ya Pak. Baik. Ada lagi? Begini Pak, kaitannya dengan masa tugas Bapak tadi yang dikatakan sampai tanggal 10 Mei ya kalau nggak salah ya. Mengingatkan saja Pak, ini jadi mungkin ada beberapa SOP yang belum tertandatangan di meja Bapak. Waktu itu saya masukinnya masih zaman Bu Lina. Terakhir sebelum work from home itu saya sudah menanyakan ke Afi Pradana. Katanya waktu itu masih di meja Bapak. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya sekarang nanti terlewat gitu Pak, khawatirnya. Coba saya lihat ya, karena di meja saya tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi SOP. Yang gitu. ada hanya laporan triwulan. Oh baik, karena saya terakhir nanya ke Afi Pradana begitu Pak, tapi itu udah lama ya sebelum work from home, jadi mungkin nanti saya tanyakan lagi ya. Nanti saya cek lagi, yang ada adalah laporan triwulan. Laporan yang triwulan 4 dulu. Nah, ini sekarang yang akan saya cek lagi laporan triwulan 1. Itu yang ada. Tapi kalau nanti saya cek, saya bisa lihat ya. Biasanya kalau sudah selesai, saya langsung kembalikan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya rasa untuk permasalahan RKT sudah cukup dan saya sangat berharap teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cepat sehingga jangan sampai saya sudah dilantik ke fungsional, RKT-nya belum selesai. Itu menyedihkan. Oke, saya rasa untuk RKT saya harap teman-teman bisa bekerja sama. Nah, untuk di manajemen ada hal-hal yang ingin disampaikan? Mungkin saya tanya dulu JKT Corona bisa Bu Ari? Apa Pak?
JKT. Untuk JKT versi Corona bisa disiapkan dari Jumat ini? Iya, insya Allah Pak. Ya. Insya Allah Pak, harus saya sampai. Yang penting masuk laporannya masuk dulu yang untuk ditulis laporan per bidang per grup leader. Nanti kita bahas lah di bawah Bu, nanti buat terkait kan ada modifikasi bentuk laporan seperti apa. Kemudian nanti juga kan. Ya, JCK versi Corona. Ya. Kemudian saya mengingatkan teman-teman, tolong tetap memeriksa catatan harian. Karena itu dari atas sudah diingatkan terus supaya kita catatan harian kita periksa. Ya, itu catatan harian. Baik. Kemudian yang ketiga yang berkembang di Jakarta adalah tentang PSBB, penanganan pembatasan sosial. Pembatasan sosial skala besar. Skala sosial, pembatasan sosial skala besar. Berskala besar. Nah, di Jakarta sangat intensif itu dibahas bagaimana sikap kalau PSBB itu dilakukan di Serpong, di Jakarta, apakah itu akan dilanjutkan, dikembangkan ke, karena liburnya berbeda itu. PSBB itu sampai tanggal 28 April kalau tidak salah ya. Sementara kita kan secara umum kan 21 April. Nah, sedang didiskusikan. Baru saya ingat tadi saya tanya Pak Yana, apakah di Bandung terjadi PSBB enggak? Ternyata bukan ya. Akan sedang dibicarakan. Sudah dibahas Pak. Kalau mau melihat PSBB, kalau melihat situasi terbarunya, hari ini itu Gubernur sudah mengajukan PSBB untuk Bandung Raya, Pak. Sudah mengajukan ya. PSBB Bandung Raya. Iya. Konsekuensinya seperti apa dokter ini? Tolong mungkin dijelaskan ke kapan ya dokter ini mulainya? Dan konsekuensinya maksudnya. Konsekuensi terkait kita selama terutama konsekuensinya. Lihat ke bawah. Baik Pak, jadi kalau untuk PSBB mungkin seperti lihat seberapa ini untuk Jabodetabek. Untuk wilayah Bandung Raya ini, kalau dari yang terbaru Pak Gubernur Kamis Jumat itu oleh Kementerian Kesehatan, kemungkinan kita Rabu depan Bandung Raya itu akan mengadakan PSBB. Kalau konsekuensinya, karena PSBB ini kan peraturannya sama dengan peraturan pusat ya dari Kemenkes, maka implikasinya juga pasti sama seperti wilayah Jakarta dan Bodebek nanti. Pembatasan kegiatan ya Jakarta, misalkan kesehatan, kemudian makanan, pasar, dan transportasi pun pasti nanti akan ada pembatasan Pak. Karena ini ketentuan PSBB itu kan sama, se-Indonesia dari Kemenkes. Jadi di setiap daerah pun pasti sama. Dan kita bisa mengaca kepada yang DKI dan Bodebek ini nanti. Jadi implikasinya nanti, kalau misalkan daerah Bandung Raya itu berarti Bandung Kota, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat mungkin sebagian, berarti ya konsekuensinya adalah pertama, pembatasan kegiatan bekerja di luar rumah, sekolah jelas ya mungkin dilanjutkan, kegiatan belajar mengajar dari rumah, kemudian kegiatan transportasi yang pasti akan jelas sekali dampaknya dalam arti kita kalau untuk keluar wilayah, masuk wilayah Bandung itu nanti akan ada pembatasan checkpoint seperti yang kita lihat selama ini. Nah, saya lihat mungkin, atau Bapak Ibu mungkin di bidang-bidangnya kan tentu memantau ya, staf-staf Bapak Ibu yang saat ini WFH. Kalau WFH-nya yang bersangkutan masih ada di dalam area Bandung Raya, tentu tidak akan terlalu menjadi masalah. Karena kalau pergerakan dari internal Bandung Raya ke Bandung Raya itu tidak masalah ya, selama kita menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau yang bersangkutannya lokasinya saat ini ada di luar Bandung Raya, tentunya kalau nanti masuk ke Bandung Raya, ada implikasinya, misalkan di checkpoint. Kemudian, kalau mungkin saya boleh share ya Pak, peraturan dari Kementerian Kesehatan. Pelaku perjalanan
pelaku perjalanan dari zona merah menuju tempat lain. Pada saat dia sampai di tempat lain itu, yang bersangkutan itu harus melakukan karantina mandiri. Kalau mungkin saya boleh share ya di sini. Ya. Silakan. Itu kan kayak Pak Bahtiar rumahnya juga jauh. Share dulu di share. Ya, tapi kalau Pak Bahtiar, Bu, itu kan masih daerah Bandung Raya ya, Kabupaten Bandung, jadi saya rasa tidak terlalu bermasalah. Yang agak masalah ini nanti adalah kalau pegawai kita yang domisilinya sudah di daerah yang sudah PSBB, misalkan Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, seperti itu. Kalau untuk wilayah lain setahu saya masih belum, tapi tetap kalau ternyata wilayah atau daerah yang bersangkutan itu adalah zona merah, maka begitu dia pindah ke tempat lain dimanapun itu, dia konsekuensinya adalah harus karantina mandiri. Seperti ini, Pak. Stop dulu, stop share dulu, ulang lagi, Dokter Dini. Stop share dulu. Ya. Sebentar. Stop share, baru dain yang share lagi. Nah, ini bisa dilihat mungkin ya Bapak Ibu ya, poin 2242, pelaku perjalanan dari wilayah dengan transmisi lokal harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari sejak kedatangan. Nah, wilayah transmisi lokalnya di mana saja? Dari website infeksi emergingnya Kemkes bisa kita lihat di sini ya, DKI Jakarta seluruhnya, Riau. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka di websitenya masing-masing. DKI Jakarta, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung. Jadi kalau kita keluar dari Bandung ke tempat lain dimanapun itu ya kita, kalau berdasarkan Kemenkes, sarannya adalah karantina mandiri. Jadi informasi ini... Emang kita Bandung masuk zona merah udah? Zona merah, Bu, bisa dilihat di infeksi-emerging.kemkes. Makanya ini kenapa gubernur mau mengajukan PSBB, karena kita udah zona merah. Jadi ini setelah berlakunya PSBB, ini kita share informasikan secara khusus Bu Dr. Dini, dibuatkan pengumumannya bahwa dalam rangka mempersiapkan PSBB Bandung Raya, ini diinformasikan ketentuan-ketentuannya seperti ini. Itu tolong di-share nanti Bu ya, disiapkan. Supaya pada saat PSBB itu semua orang aware. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu orang-orang yang masih di luar kota itu segera memahami bahwa mereka harus lebih awal datang supaya status 14 harinya itu pada saat masuk nanti itu bisa berlaku. Nah, itu udah lewat, Pak. Sudah lewat ya. Ya, itu. Kemarin gini, Pak, sebenarnya ini kan tidak berlaku umum, Pak, hanya ada beberapa. Kemudian kita sebenarnya tanggung jawab moral, Pak, karena nggak ada kewajiban sebenarnya kan. Buat tanggung jawab moral itu maksudnya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk berpikir kebaikan bersama. Sebagai contohnya kalau di saya kan satu orang yang dari Tangerang. Tapi yang dia kan nyamannya memang di sana. Kemudian saya tanya, bisa nggak ke Bandung? Waktu itu di Bandungnya sendiri, Dokter Dini melaporkan yang dari bidang K3, Pak Ariana itu di daerahnya malah ada yang positif, makanya dia nggak berani, Dok. Di daerah daerah Pak Haryana, di Tangerang kan memang masih dia di rumah, di mertuanya. Tapi di daerah di Bandungnya itu ada yang positif, Dok. Jadi dia malah jadi pertimbangannya malah jadi nggak berani seperti itu. Jadi saya malah mau nanya ke dokter ini seperti apa. Gitu. Ya.
Bisa mengikat nggak? Soalnya kan secara administrasi nanti kita juga nggak bisa bantuin kalau emang benar nggak ini kan. Ya, betul. Kalau memang seperti itu, karena begini, kita juga melihat situasi kondisi ya Pak ya. Tanggal kita masuk kerja ini, kalau melihat nanti Bandung Raya akan PSBB misalkan minggu depan, pastinya tanggal masuk bekerja kita pun pasti nanti akan mundur karena akan mengikuti PSBB. Dan kalau kita melihat situasi kondisinya 2-3 hari terakhir ini itu kenaikan kasusnya 200, kemarin 300. Saya rasa kita masih di lereng ini, belum sampai di puncaknya. Kalau kita sampai di puncaknya, bisa ya turun. Kita berkaca aja ke Wuhan, Pak. Wuhan itu 3 bulan. Kita baru mulai gawat-gawatan ini baru 1 bulan terakhir. Jadi kalau mau dihitung mungkin Maret, April, Mei, Juni, Juli, kalau kitanya disiplin dan benar mungkin ya sudah mulai membaik. Tapi kalau saya lihat situasi kondisi April, Mei ini kemungkinan kita masih akan terus WFH. Sampai Mei ya? Iya. Iya, Pak. Saya rilis juga lihat ini, kalau Wuhan aja lockdown bisa 2 bulan atau 3 bulan, apalagi kita yang bebas. Ya, kita yang lebih longgar mungkin ya, dan penduduknya banyak dan mobile. Oke, jadi bisa Bu ya disampaikan pengumuman itu Bu ya, untuk bisa, persiapan PSBB, tolong disiapkan. Baru berikutnya yang dari saya itu karena ada surat edaran tidak boleh mudik, maka PSTNT tidak akan mengeluarkan surat cuti. Nah, itu pertanyaan Pak. Pak, beberapa anggota K3 itu WFH-nya udah di tempat. Ada yang di sana. Iya, sudah di tempat. Artinya kalau sudah di tempat ya sudah, artinya sudah tidak berjalan. Tidak mengeluarkan surat mudik kan Pak ya? Itu tidak terhitung mudik, dia terhitung balik nanti yang dipertimbangkan. Tetapi saya tidak akan mengeluarkan KPSTNT sesuai dengan surat edaran, tidak ada surat izin cuti untuk siapapun sesuai dengan surat edaran. Kalau diam-diam mereka keluar di WFH, itu tanggung jawab moral mereka. Tapi izin cuti tidak ada. Sama halnya dengan saya, tidak boleh PLH-kan KPSTNT. Urusan saya di rumah atau tidak, tanggung jawab saya. Nah, itu saya sudah kena tegur gara-gara pernah mengajukan PLH. Emangnya selun 2 boleh, katanya. Tapi urusan saya ada di tempat atau tidak, kan nggak tahunya itu. Biasanya saya pulang lebih cepat, itu bisa aja. Tapi tidak ada formal mengeluarkan surat PLH. Begitu juga dengan surat cuti. Sesuai dengan edaran itu, tidak ada pengeluaran surat cuti. Yang ada adalah semua orang harus ada di tempat. Jadi beres ya edarannya itu sudah langsung berlaku karena kita putuskan tidak mengeluarkan surat cuti. Iya, tidak boleh, Pak. Jadi secara administratif Pak ya, kita tidak akan mengeluarkan surat cuti, itu buktinya tidak akan mudik ya Pak ya? Iya. Sementara contohnya kalau teknisnya ternyata WFH-nya di tempat di rumah, kampung. Ya. Di kampung. Artinya yang sudah ya, yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan. Kalau udah terlanjur di kampung ya susah suruh balik. Iya. Ya. Baik, saya rasa itu saja ya dari saya. Kalau tidak ada yang lain lagi, cukup sampai segitu pertemuan kita. Masih ada? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau sudah, kembali saya serahkan kepada host untuk menutupnya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman dan partisipasinya. Ya, tepuk tangan dulu. Itu Pak, ada kelap-kelap Pak. Ya. Baik. Ya, namanya lagi. Terima kasih pada Pak Jupiter dan Bapak sekalian atas kehadirannya. Pertemuan manajemen kali ini kita cukupkan sampai sini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu dong. Salam. Itu salam dulu, dadah. Foto dulu. Dadah. Yes.
Pak Dian udah pakai jaket dia, udah pakai jaket, Pak Dian. Kedinginan, Pak Dian, Pak. Orang ini mah satu kamar 2 orang. Iya. Pak Dian itu nggak pede dia sendiri, harus dekat sama Pak Yana. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang Betul, Pak. ini duaan terus ya. Curiga saya mah. Bukan physical Oke. distancing malah. Ya. Ya udah yuk. Bye Bapak. Makasih. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.